Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu online Suara Injil. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Dalam Mazmur pasal 30 ayat yang kelima berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Saat ini mari kita mau menghampiri hadirat Tuhan, mau mencari Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita akan mempersiapkan memberikan persembahan pujian syukur kepada Tuhan. Sebab Yesus begitu baik dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Besar kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih diberikan nafas hidup oleh-Mu Tuhan. Satu komitmen kami, biarlah selama kami hidup, hati kami tetap menyembah Engkau. Kalau kami masih hidup, mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Biarlah hidup yang Kau berikan buat kami adalah hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, besar anugerah-Mu dalam kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Segala hal-hal yang terbaik telah Engkau lebih dahulu berikan buat kami. Dan hari ini, biarlah setiap pujian pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Karena kami percaya Engkau duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu melimpah dalam hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Kau untuk selama-lamanya. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami telah membuka hati, menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Tuhan, kami percaya dan kami tahu bahwa tanpa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tahu bahwa firman-Mu itulah kekuatan kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami. Kami butuh firman-Mu dan Roh Kudus setiap hari dalam setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, berikanlah roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan untuk dia menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di hari Minggu ini. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir dimanapun kita berada, dan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas pada tempat tertentu, tapi di mana kita ada saat ini, Tuhan hadir dan Tuhan ada melawat setiap kita. Di masa Minggu Prapaskah ini, kita akan belajar tentang satu hal, yaitu kasih yang luar biasa. Bukan kasih yang biasa-biasa, tapi sekali lagi, kasih yang luar biasa. Ini berbeda, saudara. Kasih itu ada banyak macam. Ada orang yang mengasihi, tapi punya motivasi yang tersembunyi. Ada orang yang mengasihi, tapi ternyata hanya dalam mulut saja, bukan dalam perbuatan. Ada juga yang mengasihi, tapi hanya sekedar mengasihi, tidak sampai pada kemaksimalan dalam mengasihi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih yang luar biasa. Ayat firman Tuhan terambil dari Markus pasal 14, ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Ayat-ayat ini paralel dengan Yohanes pasal 12, ayat 1 sampai 8, dan juga Matius 26 ayat 6 sampai 13. Saya akan membacakan Markus 14 ayat 3 sampai 9. Tertulis demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada suatu peristiwa yang menarik, yaitu Alicia Abigail atau Abby dari Sarawak, Malaysia. Satu kali membeli minyak wangi yang sudah diidam-idamkannya sejak lama. Dan merek minyak wangi yang ia beli pada saat itu adalah Yves Saint Laurent, seharga 625 ringgit Malaysia, atau kalau kita rupiahkan sekitar 2,2 juta rupiah. Di botol minyak wangi yang ia beli itu terpatri secara khusus nama dari Alicia Abigail. Jadi minyak wangi yang ia beli adalah minyak wangi yang spesial. Tapi di hari yang kedua, botol minyaknya itu tanpa sengaja jatuh, pecah dan tumpah. Ketika itu terjadi, ia merasa sedih, patah hati. Ia mengatakannya sendiri bahwa ia merasa berduka, kecewa. Lalu ia membuat konten di TikTok tentang insiden itu. Tidak sampai 24 jam, 1 juta lebih penonton menyaksikan videonya, dan mereka memberikan support, memotivasi dia untuk tidak bersedih, dan menyarankannya untuk membeli lagi minyak wangi yang baru. Kita perhatikan saudara bahwa kehilangan minyak wangi karena jatuh, tertumpah, bisa membuat orang menjadi sedih, patah hati, menjadi berduka karena kehilangan hal yang berharga. Saya secara pribadi termasuk yang jarang pakai minyak wangi. Biasanya istri saya yang senang memakai minyak wangi, tapi itu pun harganya tidak mahal. Minyak wangi pada saat ini merupakan salah satu komoditi yang mahal di dunia ini. Hanya dalam jumlah volume yang sedikit saja, harganya bisa mencapai ratusan ribu.
atau jutaan rupiah. Ada banyak merek parfum yang terkenal di dunia ini, dan ada salah satu parfum termahal yaitu Chanel Grand Extrait, salah satu parfum Chanel yang paling banyak dicari orang dan juga termasuk yang paling mahal di dunia. Harganya sekitar 3.500 US dollar untuk ukuran 225 ml. Kalau dirupiahkan harganya sekitar 53 juta rupiah. Saya tidak tahu, mungkin ada parfum lain yang harganya jauh lebih mahal dari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara lebih tahu daripada saya. Kembali kita membaca Markus 14 ayat 3-9. Di sini ada suatu kisah ketika Tuhan Yesus berada di suatu daerah bernama Betania, di rumah Simon si kusta yang pernah disembuhkan secara mujizat oleh Tuhan Yesus. Datang seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dalam ayat yang lain, ayat paralel yaitu di Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1-8, kita tahu nama dari perempuan ini yaitu Maria. Dan Maria adalah pribadi yang pernah dilepaskan oleh Tuhan dari kuasa roh jahat. Di sini saudara kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Maria membawa minyak narwastu murni, memecahkannya dan mengurapi kepala Tuhan Yesus. Di ayat yang paralel disebutkan bahwa ia juga menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak ini dan menggunakan rambutnya sendiri. Ketika hal ini terjadi, ada orang-orang di situ yang memperbincangkan apa yang terjadi. Dan salah satu murid Tuhan Yesus, dituliskan dalam Yohanes, yaitu bernama Yudas Iskariot, mengkritik tindakan dari Maria. Dia katakan, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi di sini Tuhan Yesus katakan, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kita perhatikan saudara, terkadang orang lain mencap apa yang kita buat untuk Tuhan tidak baik. Tapi bagi Tuhan, apa yang kita persembahkan dan kita lakukan dengan tulus kepadanya adalah hal yang baik. Dan satu hal yang istimewa di sini, Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Sampai hari ini saudara, kisah tentang Maria yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal menjadi salah satu bagian yang masih terus dikumandangkan sampai hari ini. Kita perhatikan saudara di sini, apa yang dilakukan oleh Maria. Ia memecahkan buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu yang mahal. Ini adalah minyak termahal yang ditumpahkan dan diberikan untuk Tuhan Yesus. Pribadi wanita ini yang bernama Maria memberikan dari hatinya yang mengasihi Tuhan. Dari apa yang terdapat di dalam ayat-ayat ini, kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah kasih tidak hitung-hitungan. Kasih bukan soal untung rugi, tapi memberi dengan tulus. Di dalam ayat yang ke-3 sampai ke-5, di situ tertulis bahwa perempuan itu membawa minyak narwastu yang mahal, seharga 300 dinar. Upah pekerja dalam 1 hari pada waktu itu adalah 1 dinar. Jadi minyak itu yang dipecahkan dan yang dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus mempunyai nilai sebesar upah atau gaji selama 1 tahun. Bayangkan saudara, betapa mahalnya minyak narwastu ini. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang, berapa upah dalam 1 tahun untuk pekerja di Indonesia? Kalau kita perkirakan nilainya adalah sekitar mungkin 48 juta rupiah sampai 120 juta rupiah dalam 1 tahun, tergantung dari level jabatan dan profesi dari pekerja itu. Nilai sebesar ini adalah nilai yang sangat mahal saudara.
bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan mendasar selama 1 tahun atau bahkan lebih dari 1 tahun. Tapi dengan nilai yang sedemikian mahal itu, Maria tidak hitung-hitungan. Dia memberikan semuanya untuk Tuhan. Dia tidak merasa sayang untuk menumpahkan minyak yang sangat mahal itu. Ia tidak memikirkan soal harganya, tapi yang dia pikirkan adalah, saya mau memberi untuk Tuhan. Itu sebabnya Maria tidak hitung-hitungan. Ia sadar dan mengenal siapa pribadi yang kepadanya ia memberikan minyak itu. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari sini, kasih memberi yang terbaik, bukan sisa-sisa atau sesuatu yang tidak berguna. Di ayat yang ketiga, di situ kita kembali melihat bahwa itu adalah minyak narwastu murni yang mahal harganya. Maria memberikan apa yang terbaik yang ia miliki untuk Tuhan. Minyak wangi adalah barang yang mahal dan berharga, terlebih bagi seorang wanita. Apalagi kalau ada acara pesta, acara pertemuan yang penting, biasanya minyak wangi itu adalah salah satu hal yang menjadi faktor penentu datang atau tidaknya seorang wanita. Ada orang yang kalau lupa pakai parfum, walaupun jarak sudah jauh dari rumah, bisa pulang, saudara, kembali ke rumah untuk memakai parfum. Ada hal lucu, saudara. Ada kisah tentang seorang yang lupa mandi, dan ketika ia berada di tempat kerja, ia menyadari bahwa tubuhnya bau, juga bajunya tidak berbau harum. Jadi ia ambil parfum yang ia bawa, ia semprotkan ke bajunya, ke celananya, dan juga ke rambutnya. Tujuannya adalah supaya baunya harum dan tidak membuat orang lain mencium bau yang kurang enak dari dirinya. Saudara dikasih Tuhan, minyak wangi adalah minyak yang berharga. Terlebih lagi dalam konteks di masa lalu, ketika Tuhan Yesus diurapi oleh Maria ini. Minyak wangi adalah minyak yang sangat mahal, tapi Maria memberikannya bagi Tuhan. Ia memberikan yang terbaik. Bayangkan saudara, bagaimana perasaan saudara kalau saudara sedang berulang tahun, lalu ada orang yang membawa dan memberikan hadiah, tapi hadiahnya adalah barang yang rusak atau barang sisa yang tidak digunakan olehnya. Tentu kita akan merasa seperti tidak dihormati, tidak dihargai. Demikianlah saudara, untuk Tuhan kita harus memberikan yang terbaik. Nilai dari suatu pemberian tidak ditentukan dari jumlahnya secara nominal, tapi dari seberapa berharganya hal itu bagi kita. Kita perhatikan dalam Lukas 21 ayat 1-4. Di situ ada kisah tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan yang sangat sedikit. Tapi Tuhan mengatakan bahwa persembahan janda miskin itu adalah yang terbaik dan lebih banyak daripada orang-orang lain yang memberikan dalam jumlah besar. Mengapa, saudara? Karena janda itu memberikan semua yang ada padanya. Mungkin kita tidak punya banyak hal dalam hidup kita, tapi kalau kita memberikan yang terbaik dari diri kita, maka itu adalah hal yang berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, saudara, kasih fokus kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Maria tidak fokus pada dirinya sendiri, walaupun sebenarnya ia sangat memerlukan minyak wangi itu. Tapi ia berfokus kepada Tuhan. Ia mau melayani dan memberi bagi Tuhan. Kalau kita fokus selalu kepada diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah mengingat dan tidak akan pernah bisa untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita perlu mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan Yesus, memandang Dia, Sang Pemberi hidup yang adalah sumber segala-galanya bagi kita. Kita perlu sadari bahwa Dialah Tuhan kita, Juru Selamat, Penebus kita, yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita sadar akan hal itu, saudara, maka kita akan mengerti betapa terlalu sedikit yang dapat kita berikan bagi Tuhan. Bahkan sebenarnya apa yang kita beri adalah milik Tuhan. Jadi saudara, mari kita miliki hati yang selalu fokus kepadanya, bukan pada diri kita sendiri. Tidak bersifat egois, tidak mementingkan diri kita,
tapi senantiasa memandang Tuhan dan mau mempersembahkan yang terbaik baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan bersikap seperti wanita yang memberikan minyak wangi bagi Tuhan? Yaitu seperti Maria yang mau mencurahkan dan mengurapi Tuhan Yesus dengan apa yang terbaik yang ia miliki. Ataukah kita bersikap seperti murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot yang memprotes pemberian minyak itu? Apakah kita bersikap selalu tidak pernah memberi bagi Tuhan, malah sebaliknya kita selalu menuntut dari Tuhan? Ataukah kita bersikap seperti orang-orang yang ada di rumah Simon si Kusta, tapi hanya menonton dan tidak tergerak untuk memberikan sesuatu bagi Tuhan Yesus? Ini semua tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mau memilih untuk bersikap kepada Tuhan. Tapi pesan firman Tuhan buat kita, marilah kita memberi bagi Tuhan. Apa yang bisa kita berikan bagi Dia? Yang pertama, saudara, profesi, jabatan atau karir kita. Dalam Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita semua punya profesi masing-masing. Mungkin ada yang dokter, ada yang pengacara, ada yang menjadi pejabat di pemerintahan, atau ada juga yang menjadi pengusaha, baik pengusaha besar atau pengusaha kecil. Dan mungkin juga ada di antara kita yang hanya di rumah saja, jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Dalam semua keadaan kita, profesi kita persembahkan itu untuk Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Yaitu apapun yang kita lakukan dalam profesi, pekerjaan, karir kita lakukan itu untuk Tuhan. Hal kedua yang dapat kita berikan adalah harta yang kita miliki. Sebenarnya harta kita adalah pemberian dari Tuhan. Cuma seringkali kita merasa, oh ini milik saya tidak mau memberikannya bagi Tuhan. Terkadang saudara, saya dan istri saya suka mengetes anak-anak kami. Ketika kami membelikan makanan tertentu yang menjadi kesukaan mereka, kami bertanya, bolehkah papa minta sedikit? Atau bolehkah mama minta sedikit? Dan reaksi dari anak-anak kami adalah mereka mau memberikannya dengan penuh sukacita. Bayangkan saudara, kalau anak kita sendiri yang kepadanya kita memberikan apa yang kita punya, lalu ketika kita minta, anak kita tidak mau memberi kepada kita, tentu perasaan kita akan bersedih. Kita akan tahu bahwa anak kita ini orang yang egois, mementingkan diri sendiri dan tidak mengingat akan orang tuanya. Demikianlah juga saudara kita kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Mari kita bersedia untuk memberikan baginya dari apa yang kita miliki. Amsal pasal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Yang ketiga yang dapat kita berikan tentu adalah waktu kita, saudara. Dalam satu hari ada 24 jam, tapi seringkali kita merasa enggan untuk memberikan waktu bagi Tuhan. Kita tidak mau berdoa, kita tidak mau membaca firman Tuhan. Dalam satu minggu ada 7 hari, kita tidak mau memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lebih senang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang lain yang kita sukai, dan kita lupa bahwa waktu sebenarnya adalah dari Tuhan. Nafas hidup kita adalah pemberian Tuhan. Masa akan kita tidak mau memberikan waktu kepadanya? Dalam Efesus 5 ayat 16-17, di situ dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita perlu pakai waktu hidup kita, saudara, untuk Tuhan. Jangan kita hanya fokus untuk pakai waktu itu untuk diri kita sendiri. Ingat saudara akan waktu umur hidup kita. Ada orang yang berkata, gunakan masa muda untuk hal-hal yang disukai dan disenangi. Nanti kalau sudah tua baru rajin-rajin ibadah, ingat Tuhan. Ini adalah pandangan yang salah, saudara. Jangan kita ikuti prinsip yang seperti ini. Saudari muda, mari kita pakai waktu hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang selanjutnya yang dapat kita berikan adalah seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 di situ dikatakan,
persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup kita ini saudara, entah sampai 70 atau 80 tahun, kita tidak tahu, tapi kita berikan tubuh kita, hidup kita untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan serahkan tubuh kita kepada dosa dan kejahatan, tapi biarlah kita hidup senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tantangan dalam mengasihi Tuhan. Dari sekitar kita akan ada suara dari orang-orang yang menghalang-halangi, dan ada juga keberatan dari pikiran-pikiran kita sendiri yang mencoba berkata, saya tidak mau memberi bagi Tuhan. Saya ingin hidup untuk diri sendiri. Saya ingin senang-senang, bersuka-suka, berfoya-foya. Dan itu menjadi tantangan atau penghalang bagi kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada juga pandangan-pandangan di dunia ini yang membuat kita menjadi tidak mau total dalam mengasihinya. Tidak mau sungguh-sungguh untuk memberi hidup bagi Tuhan. Semua pandangan-pandangan itu saudara harus kita tolak. Kita ubah paradigma kita. Dan pakai pikiran-pikiran dari Tuhan. Pikiran-pikiran yang dibaharui oleh kebenarannya. Kasih akan dunia ini, sikap mementingkan diri sendiri, serta ikatan dosa dan kuasa iblis juga dapat menjadi penghalang bagi kita untuk sungguh-sungguh mengasihi dan memberi hidup bagi Tuhan. Kita perlu melepaskan diri kita, saudara, dengan kuasa darah Kristus, supaya kita terlepas dari semua ikatan-ikatan yang menghalangi kita untuk datang kepadanya dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara saat ini yang masih berpikir-pikir untuk memberi hidup bagi Tuhan, yang masih hitung-hitungan, yang tidak mau memberi yang terbaik, masih selalu berfokus pada diri sendiri, selalu menuntut dari Tuhan, tapi tidak mau memberi dan berkorban, selalu marah dan menyalahkan Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Mari saudara, ingatlah untuk memberi hidup kita bagi Tuhan. Terlebih lagi berikan hatimu kepadanya. Mengasihi Tuhan itu tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kasih tanpa pengorbanan bukanlah kasih. Kasih adalah pengabdian total kita kepadanya. Kasih tidak menuntut tapi memberi. Karena itu saudara, mari miliki kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Bukan kasih yang sekedarnya, bukan kasih yang suam-suam, bukan kasih yang biasa-biasa. Mari saudara, semakin hari di masa-masa zaman akhir ini, kita hidup mengasihi Tuhan dengan kasih yang luar biasa, kasih yang sungguh kepada Tuhan. Dan tunjukkanlah kasih kita itu dengan wujud nyata melalui perbuatan kita dalam memberi dan berkorban kepadanya. Kasih karunia Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Di masa Prapaskah ini, kembali kami belajar satu bagian dari firman-Mu, yaitu belajar menjadi seperti pribadi Maria, seorang wanita yang datang mengurapi-Mu. Ia tidak hitung-hitungan, ia memberi yang terbaik dan tidak fokus pada dirinya sendiri, tapi fokus kepada-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk memiliki hati yang sungguh mengasihi-Mu dan mewujudkannya dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepada-Mu dalam segala hal yang kami lakukan, profesi, jabatan, karir, usaha kami. Dalam semuanya itu biarlah kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang senantiasa mau memberi kepada-Mu, dan terlebih lagi memberikan hidup kami secara total bagi-Mu Tuhan, melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Pada saat ini kami berdoa agar Tuhan menjamah dan melepaskan setiap dari kami yang terikat dengan dosa dan kuasa iblis, agar saat ini terlepas dalam nama Tuhan Yesus, dan kehidupannya mulai saat ini diberikan dan dipersembahkan kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus menolong dan memimpin kami, sehingga kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, agar kuasa firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada minggu ini sudah selesai. Tapi ini tidak berhenti sampai di sini saja, saudara. Mari kita terus beribadah kepada Tuhan lewat kehidupan kita setiap hari, dari saat ini sampai minggu yang akan datang, dan sampai seterusnya selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara semua dalam segala usaha, pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala aktivitas saudara. Tuhan senantiasa menolong, memberkati, dan melindungi saudara bersama dengan keluarga dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.